Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Saya harap semuanya baik-baik saja. Ya, hari ini kembali lagi kita belajar biologi. Kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Oke, siapkan buku kalian ya. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa sih metode ilmiah itu? Oke, silahkan kalian perhatikan buku kalian dan juga menyimak video ini. Kalau perlu mencatat ya. Nah, para ilmuwan memecahkan masalah yang dihadapi dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan suatu kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol loh. Suatu metode penelitian dikatakan metode ilmiah jika memiliki syarat berikut. Yang pertama misalnya, berdasarkan fakta. Penelitian yang kita lakukan tidak boleh hanya sekedar mereka-reka atau perasaan saja. Yang kedua, bebas dari prasangka. Benar-benar sesuai dengan data yang kita dapatkan. Kemudian, melakukan prinsip analisis. Jadi semua data yang kita lakukan itu dianalisis. Jadi penyimpulannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip analisis. Yang ketiga, yang berikutnya menggunakan hipotesis. Dan yang paling penting adalah objektif. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan objek yang kita teliti. Objektif ya, bukan dari prasangka kita. Ya, yang terakhir menggunakan teknik kuantitatif. Selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah dalam metode ilmiah. Ini saya sudah buatkan jembatan keledai ya. Milih rumah ke Temen Dasim. Nah, ini singkatan untuk urutan langkah-langkah metode ilmiah. Milih rumah ke Temen Dasim. Milih itu artinya memilih masalah. Rumah itu maksudnya adalah rumusan masalah. Ke itu maksudnya adalah mencari keterangan. Atau temen ya. T itu artinya adalah hipotesis. Sementara men artinya eksperimen. Kemudian ini maksudnya adalah mengumpulkan data atau mengolah data. Sim sudah gampang kan? Sim artinya kesimpulan. Oke, kita mulai dari memilih masalah. Di sini ada gambar laki-laki sedang berpikir. Oh, kan ya, ada awan-awannya di atas, itu berarti berpikir. Memilih masalah. Kita memilih masalah apa yang bisa kita angkat atau kita teliti. Fenomena yang ingin kita cari, faktanya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian dari fenomena yang sudah kita tentukan yang mau kita teliti, kita membuat pertanyaan dari itu. Jadi dengan apa, dengan menggunakan bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Setelah kita buat pertanyaan, maka selanjutnya kita mencari referensi, teori, konsep, dan lain sebagainya terkait dengan fokus penelitian yang akan kita lakukan. Setelah dari konsep tadi, kita akan menemukan jawaban sementara.
Setelah itu kita dari jawaban sementara itu kita uji benar apa tidak. Melakukan percobaan-percobaan ya dengan menentukan variabel-variabel penelitian agar percobaan tersebut sukses. Misalnya kita variabel bebas ya. Ada namanya variabel bebas, variabel yang sengaja dibuat beda di dalam suatu penelitian. Variabel kontrol. Ini adalah variabel yang sengaja dibuat sama agar terkontrol. Sementara variabel terikat adalah variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Oh, itu salah nulis ya, bukan variabel terikat tapi variabel bebas. Baik, mengolah data. Nah, yang mengolah data itu ada dua macam. Data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif, bukan angka. Misalnya warna daun kacang berwarna kuning, misalnya seperti itu. Itu namanya data kualitatif. Sementara data kuantitatif, data yang berupa angka. Contohnya, misalnya panjang daun 5 cm. Nah, itu adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Dari data tersebut, kita akan mendapatkan jawaban akhir dari pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah. Nah, itu disebut dengan kesimpulan. Baik, kita kasih contoh sekarang ya. Milih rumah ke Temen Dasim. Milih, contohnya apa ya? Perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar sebuah biji. Nah, sekarang kita memilih masalah. Kita punya biji, sebuah tanaman yang ingin kita tumbuhkan dengan cepat. Ya, itu sudah masalah kita. Bagaimana kita memecahkan tersebut? Kita buatlah rumusan masalah. Nah, misalnya rumusan masalahnya dengan kalimat berikut. Berapa kali penyiraman yang paling cepat untuk menumbuhkan biji dengan baik? Tanda tanya. Oke. Setelah itu kita mengumpulkan keterangan nih. Mengumpulkan keterangan. Nah, kita baca-baca di buku-buku ya, di buku perpustakaan, di internet, kita cari-cari tahu teori-teori terkait dengan cara menumbuhkan biji yang paling efektif. Nah, mencari keterangan dan teori tentang cara menyiram biji agar tumbuh dengan baik. Nah, begitu. Jadi cari kita buku dimanapun, di internet, di buku perpustakaan, di jurnal-jurnal penelitian yang sudah jadi. Nah, atau tanya kepada para ahli, misalnya seperti itu. Misalnya dari hasil membaca kita mendapatkan penyiraman biji sebanyak 3 kali sehari. Nah, misalnya gitu. Kita dapat kalimat seperti itu tuh, kesimpulan seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat kalimat tersebut dalam bentuk hipotesis. Ya, berdasarkan dari teori-teori yang kita baca tadi, berdasarkan dari interview, wawancara dengan orang, ya. Maka kita akan membuat jawaban sementara nih, yaitu atau nama lainnya hipotesis. Nah, misalnya hipotesis yang kita buat misalnya jumlah penyiraman setiap hari yang baik untuk pertumbuhan biji adalah 3 kali. Misalnya gitu ya, kita tetapkan 3 kali. Itu kan jawaban sementara. Nah, dari jawaban sementara itu kita lakukan pengujian atau yang bisa disebut dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, dari sini kita siapkan biji yang banyak. Kita coba-coba nih sekarang. Kita siapkan biji-biji yang banyak. Ya, sebaiknya eksperimen itu harus dengan 3 kali pengulangan minimal. Minimal 3 kali pengulangan. Agar apa? Agar hasilnya bisa lebih presisi ya. Jadi kita siapkan 3 kelompok biji, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, variabel bebasnya, variabel yang sengaja dibuat berbeda adalah misalnya kelompok 1 disiram 1 kali sehari. Kelompok biji 2
disiram 2 kali sehari misalnya gitu. Kelompok biji 3 kita siram 3 kali sehari. Nah, ini namanya variabel yang sengaja kita buat berbeda, disebut dengan variabel bebas, ya. Jadi yang beda-beda ini sengaja kita buat agar kita tahu yang mana yang berpengaruh gitu loh. Kemudian variabel kontrolnya adalah semua biji harus berukuran sama. Ukurannya harus sama, tidak boleh satu besar satu kecil, nggak boleh. Air yang disiramkan harus sama. Misalnya kita menyiramnya pakai air beli, ya, air mineral yang belian, boleh, tetapi harus konsisten sama. Semua biji harus disiram dengan air tersebut. Tempat pot semua harus sama. Tidak boleh potnya satu ditaruh di lapangan, satunya ditaruh di dalam gudang, nggak boleh. Harus satu tempat yang sama. Takarannya pun harus sama, airnya harus sama. 3 kali sehari tetapi satu cibuk-cibuk kecil, 1 kali sehari tetapi pakai ember gitu ya. Itu namanya sudah berbeda. Nah, harus sama takarannya. Sementara variabel terikat yang mau kita ukur adalah ukuran tinggi kecambah atau ukuran yang daun yang tumbuh. Nah, variabel terikat inilah yang harus kita tulis dalam bentuk data yang kita ambil setiap harinya. Nah, data yang kita dapat dari hasil eksperimen tersebut, kita bisa melakukan pengolahan data. Ya, kita bisa melakukan pengolahan data. Misalnya, kita membuat tabel, kita membuat rata-rata misalnya. Kita membuat grafik, kita membuat diagram, boleh. Yang jelas dari data tersebut bagaimana caranya kita bisa menyimpulkannya dengan mudah. Nah, di sini sudah saya buatkan data contoh ya, tabel misalnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Misalnya gitu. Ini data pengukuran tinggi kecambah. Hari pertama 0 cm, kelompok 2 malah setengah senti sudah tumbuh hari pertama misalnya gitu. Nah, ini data yang kita kumpulkan dari hasil eksperimen ya. Nah, setelah data dikumpulkan, kita analisis, kita buat rata-rata, kita perjelas dengan grafik, maka akhirnya kita akan bisa membuat kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita buatlah jawaban asli atau jawaban akhir. Benar, penyiraman biji 3 kali sehari dapat menumbuhkan biji dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.